Pada pertemuan kali ini, kita akan melakukan instalasi virtual private server menggunakan operation system Proxmox. Nah, pada materi sebelumnya, kita kan sudah mengetahui apa itu Proxmox. Di mana Proxmox ini adalah turunan atau perkembangan dari Ubuntu, kalau nggak salah Ubuntu atau Debian. Nah, di sini untuk instalasi di virtual machine atau di VMware kita pakai. Di sini saya menggunakan memori 2 GB, tapi recommended bisa digunakan di 1 GB. Itu recommendednya 1 GB. Lalu prosesor di sini saya kasih 1 aja. Untuk hard disk kita main aman, kita kasih 50 GB. Nah, sementara di sini untuk network adapter kita hanya menggunakan satu network adapter saja, yaitu VMnet 1 atau host only. Oke, kita mungkin masuk ke option sekarang. Dimana di option kalian nanti pilih operation system itu Linux, lalu pilih other Linux 4X atau kernel. Kalau misalnya ada Linux 4X tuh kernel 4X gitu biasanya. Nah, di sini kalian pilih yang 64 bit. Mungkin untuk settingan dari virtualnya seperti itu saja. Di sini ingat diisi ISO-nya. Kita cari ISO-nya. Nah, di sini langsung key. Oke, kita mulai instalasi Proxmox. Nah, di sini tampilan awal dari Proxmox itu mirip seperti kita menginstal Debian atau Ubuntu ya. Di sini kalian bisa langsung untuk klik install Proxmox saja yang VI. Nah, di sini kita tunggu instalasinya. Ini memang mirip seperti instalasi dari Linux karena base dari Proxmox ini adalah Linux. Nah, di sini instalasi akan berjalan seperti GUI ya untuk Proxmox ini. Memang karena Proxmox kan diperuntukkan bukan untuk CLI, namun untuk GUI. Nah, di sini terlihat bahwa tidak support virtualization detected. Nah, kenapa di sini di detect tidak support? Karena kita menggunakan sebuah aplikasi virtualisasi. Nah, di sini VMware itu kan aplikasi untuk membuat virtual operation system. Nah, di sini VMware dan VirtualBox yang biasa kita gunakan itu adalah sebuah alat untuk melakukan virtualisasi sebuah operation system ya, baik itu di Windows maupun di Mac. Nah, sementara Proxmox ini adalah sebuah sistem operasi yang digunakan untuk membuat virtual private server. Nah, virtual private server kan dia membuat sebuah virtual. Jadi kalau kita menginstal sistem operasi yang digunakan untuk membuat virtual di dalam virtual, itu jelas tidak akan mendukung. Maka akan keluar hal seperti ini. Nah, biasanya kalau kalian menggunakan prosesor AMD, di sini dalam posisi kalian instalasinya tidak menggunakan virtual ya. Di sini kalian instalasi seperti biasa langsung di laptop tersebut. Dan laptop tersebut atau server tersebut menggunakan prosesor AMD, itu biasanya kalian harus mematikan atau menghidupkan virtualisasinya di BIOS. Nah, di sini kan kita sebenarnya tidak tahu ya menggunakan prosesor apa. Makanya di sini didetek bahwa virtualisasinya tidak support. Nah, disuruh menghidupkan atau cek di BIOS. Oke, di sini kita oke saja. Di sini praktek Proxmox kita itu hanya sampai untuk melakukan settingan Proxmox ya mungkin sedikit saja, mungkin nanti sampai membuat user dan memasukkan file ISO. Karena yang kita sudah ketahui, jika kita menginstal Proxmox di VirtualBox atau VMware, itu Proxmox tidak akan berjalan sebagaimana mestinya ya, membuat sebuah virtual server yang bisa dijalankan. Oke, di sini kita agree aja untuk lisensinya. Sini kalian bisa pilih sebenarnya targetnya. Targetnya sudah ada ya, karena kita menggunakan
harddisk yang sudah kita buat tadi, tapi untuk aslinya juga sama seperti ini, tidak terlalu berubah lah, atau tidak berbeda instalasinya. Oke, di sini kita tinggal next saja. Di sini kita pilih country. Kalian bisa tulis Indonesia karena di sini kita melakukan search dengan menggunakan keyword. Nah, di sini kalian bisa pilih time di mana server kalian berada. Di sini kita ada di Bali, yaitu GMT +8. Jadi itu masuknya ke time zone-nya Makassar ya. Oke, lalu di sini keyboard kalian bisa pilih juga. Sini saya pilih English, USA. Lalu kalian bisa klik next. Nah, di sini kalian buat password. Di sini passwordnya kalau tidak salah harus 6 baris atau 6 huruf. Di sini kita coba isi 1 2 3 4 5 6. Lalu confirm-nya juga confirm 1 2 3 4 5 6. Oke. Lalu untuk mail, sini kalian bisa isi sesuai dengan email. Mungkin kalau di aslinya sesuai dengan email perusahaan bisa. Sini saya coba kasih email asal-asalan ya. Oke, di sini sudah semua terisi. Nah, di sini sudah dikasih tahu ya, dimana password itu akan lebih baik ya. Di sini lebih baik akan strong jika menggunakan 8 entah itu karakter. Nah, di sini sudah diberitahu ya, di mana password itu akan lebih baik jika kita menggunakan 8 karakter. Dimana itu akan strong atau ya akan lebih sulit lah untuk diketahui orang. Nah, di sini juga diberitahu usahakan menggunakan kombinasi ya, number dan simbol. Tapi di sini ternyata harusnya sih boleh ya, karena di sini tidak ada requirement yang harus menggunakan 8 karakter. Di sini kita coba menggunakan angka saja sampai 6. Kita tes ya. Next. Nah, untuk hostname kalian bisa isi email. Nah, untuk hostname kalian bisa mengisikannya dengan DNS yang kalian miliki. Karena di sini kita menggunakan localhost, kita menggunakan DNS yang kita inginkan saja ya. Sini saya coba kasih gungde atau agung.net. Oke. Nah, di sini interface karena kita tadi settingnya 1 saja, yaitu host only, maka akan muncul satu interface saja. Di sini IP address bisa kalian sesuaikan. Biasanya kalau kalian yang sudah memiliki IP public bisa langsung diberikan IP publicnya, netmask, gateway dan DNS servernya. Di sini saya diamkan seperti ini. Kalian bisa ubah ya kalau memang kalian menginginkan. Di sini juga sudah ada semua untuk petunjuk instalasinya, sebenarnya sudah diberitahu oleh Proxmox. Dan kita next. Di sini sudah terlihat semuanya results yang akan kita install. Lalu kita install. Nah, di sini kita tinggal hanya menunggu create partition. Nanti kalau sudah selesai, tinggal bisa kita langsung otak-atik lah Proxmox-nya. Nah, di sini kalau misalnya kalian baca-baca sih sudah ada beberapa petunjuk yang bisa kita lihat mana Proxmox ini bisa kita gunakan untuk apa saja seperti itu. Nah, sedikit info untuk kalian, di mana VPS atau Virtual Private Server bisa kalian gunakan itu sebenarnya sesuai kondisi ya. Seandainya di kantor kalian atau nanti di tempat kerja kalian hanya memiliki satu server fisik. Nah, sementara kalian membutuhkan 2 server, tapi kantor kalian itu tidak mampu untuk membeli 2 server. Nah, kalian bisa menggunakan Proxmox atau Virtual Private Server untuk mengakali itu. Jadi, kalian punya server fisik. Nah, dari server fisik itu kalian pecah nanti menjadi 2 server. Nah, itu bisa kalian gunakan. Setelah instalasi selesai, kita bisa langsung mengklik reboot. Nah, di sini kita menunggu untuk reboot dari Proxmox-nya. Tampilannya sangat mirip dengan Debian ya. Di sini
Kita tunggu sampai muncul menu login. Setelah instalasi selesai, kalian bisa melakukan login dengan root, lalu password yang sudah kalian buat tadi. Password yang saya buat tadi kan 123456. Kita enter. Nah, di sini loginnya pun sama seperti Debian, dimana dapat menggunakan root. Kalau Ubuntu, kita login menggunakan user biasa, baru nanti pada saat saya login menggunakan user biasa, kita menggunakan super usernya. Nah, di sini kembali lagi ke Proxmox. Settingannya sudah selesai ya. Kalau kalian mau mengulang settingan dari IP-nya, kalian bisa masuk ke nano /etc/network /interface. Nah, di sini kalian bisa setting sendiri dengan apa yang kalian inginkan ya. IP-nya kalian mau ubah ataupun netmask maupun gateway. Nah, di sini kita akan masuk ke dalam web Proxmox-nya atau web base-nya. Nah, di sini kalian bisa masuk ke menu awalnya lagi dengan menekan Alt F2 atau Alt F3. Nah, di sini dapat kita lihat di mana untuk login ke Proxmox menggunakan web server atau web base itu dengan cara https://192.168.100.2 lalu titik 2 atau portnya 8006. Oke, sekarang kita akan membuka Proxmox-nya di web base ya. Sini kita ketik https://192.168.100.2 lalu titik 2 atau portnya itu 8006. Oke, kita enter. Oh ya, sebelum itu pastikan komputer kita sudah terhubung ya. Nah, di sini saya cek dulu di Ethernetnya. Ini VMnet 1 masih disable. Oke, kita enable. Kita properties. Lihat lagi. 192.168.100.3 192.168.100.1. Oke. Sini juga mungkin kita bisa isi. Oke, coba kita ping ya. Ini cmd ping 92.168.100.1. Oke, masih request timeout. Oke, di sini ping titik 2 sudah mau. Sekarang kita coba buka Proxmox-nya. Nah, di sini bisa kalian klik di sini ada Advanced, lalu pilih proses to 192.168.100.2. Nah, kenapa ini dibuat seperti ini? Karena memang kita buatnya di sini kan dalam lokal. Nah, di lokal ini sifatnya masih HTTP atau belum secure. Sementara yang dimintakan tadi HTTPS. Nah, biasanya kalau kalian install dengan domain, biasanya domain itu sudah langsung terisi HTTPS-nya. Sini kita proses saja langsung. Oke, proses dan ya, disinilah tampilan login dari Proxmox. Nah, di sini kalian bisa melakukan login Proxmox dengan cara sama halnya dengan cara kalian login di Linux-nya atau di
servernya tadi ya. Di server tadi kan kita login menggunakan root. Lalu passwordnya itu 1 2 3 4 5 6. Nah, di sini ada pilihan ya, untuk jenis loginnya. Akun ini itu menggunakan Linux PAM atau menggunakan Proxmox VE. Nah, di sini tergantung jenisnya sih, jenis akunnya, dimana kita kan di sini menggunakan akun yang berasal dari Linux atau aslinya. Makanya di sini kita menggunakan login menggunakan Linux PAM. Nah, nanti jika kita membuat akun di Proxmox, itu kita bisa milih itu berdasarkan login Linux atau Proxmox-nya. Nah, biasanya kita gunakan untuk akun yang mau dijual atau standarnya itu menggunakan Proxmox-nya. Nah, di sini kita pilih Linux, lalu kita pilih login. Nah, di sini sudah muncul tampilan dari Proxmox yang sudah kita install. Banyak sekali hal yang masih kita harus pelajari. Nah, namun kita lihat di sini ya. Simpelnya di sini ada menu-menunya, di mana di sini untuk summary-nya kita mengetahui virtual machine apa, lalu ada clothes ya, di sini banyak, dan di sini untuk buat akunnya ya ada permission user, kita bisa buat akun. Nah, yang akan kita bahas itu ada di bagian pojok kanan atasnya, di mana di sini ada create VM dan create city. Nah, di sini juga ada untuk logout dan ganti password untuk settingan akunnya. Nah, di sini kita bahas lebih lanjut tentang create VM dan create city. Nah, create VM ini kita melakukan instalasi sama halnya dengan kita masuk ke sini dulu, instalasi biasa. Kita pilih file, new virtual machine seperti itu. Jadi kita installnya itu ya seperti biasa, install ulang seperti biasa seperti itu. Sementara untuk create city itu seperti kita ekspor sebuah virtual machine yang sudah kita buat. Contohnya di VMware itu seperti kita melakukan ekspor. Nah, seperti kita melakukan open virtual machine. Jadi itu sudah terbuat, tinggal kita open saja seperti itu. Nah, di sini perbedaannya. Untuk create VM itu langsung menggunakan ISO. Jadi kita harus import ISO dari drive kita atau dari lokal kita ke Proxmox ini. Sementara untuk create city itu ISO-nya sudah disediakan biasanya oleh Proxmox-nya langsung. Jadi langsung bisa digunakan seperti itu. Nah, di sini sekarang caranya adalah bagaimana sebelum kita melakukan create ya, bagaimana kita bisa mendapatkan ISO untuk melakukan instalasi virtual mesinnya. Di sini kalian bisa klik data center, lalu kalian bisa klik usernya. Di sini user saya Agung. Nah, di sini ada dua, lokal dan lokal LVM ya. Nah, apa sih perbedaan lokal dan lokal LVM? Nah, di sini sama seperti di Windows mungkin ada lokal disk C dan lokal disk D. Nah, di sini maksud dari Proxmox adalah lokal ini itu dimaksudkan untuk menyimpan data-data seperti ISO. Sementara untuk lokal LVM ini digunakan untuk menampung instalasi dari VM-nya atau dari virtualnya. Jadi di sini kita bisa taruh ISO-nya, lalu nanti setelah kita sudah buat virtual, penyimpanannya akan berada di lokal LVM ini. Nah, kita contohkan ya untuk melakukan upload ISO atau upload sistem operasinya. Di sini kalian bisa klik konten. Nah, jika kalian ingin menggunakan create city, kalian bisa klik template. Di sini sudah disediakan oleh Proxmox-nya langsung. Kalian bisa download langsung dari Proxmox. Seandainya kalian memang ingin menggunakan create VM, kalian bisa upload, lalu kalian bisa select file. Di sini kalian bisa pilih file ISO apa yang ingin kalian taruh. Contohnya di sini saya ingin menaruh Windows Server. Kita open, lalu kita upload. Nah, di sini kita akan menunggu hasil uploadan dari
lokal kita ke Proxmox. Nah, di sini kita sudah berhasil ya melakukan upload Windows Server ke dalam Proxmox kita. Nah, lanjut setelah kita berhasil menginstal, kalian bisa create VM. Di sini kalian bisa isi node-nya. Karena di sini kita hanya menggunakan satu server, jadi kita hanya bisa menggunakan satu node. Untuk VM ID kalian bisa isi dimulai dari 100, 11 itu sebagai penanda ya. Ini virtual mesin keberapa seperti itu. Nah, untuk name bisa kalian isi sesuai dengan yang melakukan order, atau misalnya kalian membuat untuk virtualisasi server, misalnya server 1 contoh ya. Lalu untuk resource pool di sini kalian bisa kosongin saja. Lalu kita lanjut ke OS. Nah, di OS kalian bisa pilih storage. Itulah storage-nya dari lokal kan, karena kita ingin mengambil ISO dari lokal. Di sini sudah ada ISO-nya karena baru memberikan satu ISO saja di Proxmox. Jadi langsung terlihat. Kita klik dan tipenya kita klik Microsoft Windows. Lalu bisa kita next. Nah, di sini untuk graphical card bisa kalian pilih sebenarnya, tapi di sini kita pilih default saja atau standar VGA. Untuk controllernya kita pilih Virtual IO SCSI saja. Lalu kita next, kita ke hard disk. Nah, di sini terlihat perbedaan di mana storage nanti atau virtual ini akan tersimpan pada lokal LVM. Nah, kenapa simpannya di lokal LVM? Karena lokal LVM itu ibarat sebagai hard disk yang dinamis nantinya seperti itu. Untuk disk size kita kasih 32 ya. Di sini sebenarnya kalian bisa menyesuaikan dengan kebutuhan atau paket yang sudah kalian jual untuk virtual private server. Di sini CPU juga sesuaikan dengan apa yang kalian jual atau kalian ingin gunakan. Di sini kita kasih satu saja. Oh ya, dan pastikan juga ya di sini tidak terlalu melebihi dari server Proxmox itu sendiri. Seandainya kan server kalian itu memorinya 2 GB, lalu kalian kasih di virtual Proxmox-nya itu 4 GB, itu kan udah beda gitu, udah di fisiknya saja itu nggak mencukupi seperti itu. Makanya untuk server virtual private server itu biasanya menggunakan server dedicated, dan server dedicated itu memorinya harusnya bisa sampai 16 GB ke atas. Nah, di sini kita masuk ke network. Ya, network juga sama ya. Ini kalian bisa pilih, tapi di sini pilihan satu saja. Untuk model harusnya ada lebih ya. Di sini ada banyak modelnya. Kita pakai Intel i1000. Kita next. Nah, di sini terlihat semuanya yang sudah kita setting tadi. Ada memori, ada name, lalu kita finish. Nah, di sini kalian bisa lihat di mana sudah ada ya, di mana kode dari VM-nya kita kode 100, artinya ini adalah virtual pertama. Kalian bisa klik di sini, bisa kalian lihat apa saja, where cloud. Nah, kita masuk ke konsol ya. Nah, di sini jika VM kalian mau, kalian sebenarnya bisa menggunakan atau melihat virtualnya di sini. Jadi perbesar pun bisa seperti itu. Namun di sini kan failure to connect karena seperti tadi ya, balik kita menginstal Proxmox ini di software virtualisasi atau virtual untuk OS. Nah, sementara Proxmox ini diperuntukkan untuk membuat sebuah virtual. Nah, makanya Proxmox sendiri tidak kompatibel untuk diinstal pada VMware atau VirtualBox. Jadi langsung kita install di perangkat tersebut. Itu memang ketentuan dari Proxmox sendiri. Jadi di sini bisa dilihat ya, sebenarnya sudah jalan sih harusnya. Oke, itu untuk settingan dari create VM. Sebenarnya untuk create city seperti apa? Ya,
ya mirip-mirip lah. Di sini kalian isi hostname-nya apa, lalu password, ada confirm password, lalu nanti akan masuk ke template. Nah, template itu yang sudah kita download tadi ya. Di sini kita coba lagi lah. Kita masuk ke konten, lalu kita download template nih, contoh. Misalnya kita mendownload Ubuntu. Nah, di sini sudah disediakan ya, tinggal di-download saja. Nah, di sini akan di-download sendiri nanti oleh Proxmox-nya. Karena di sini tidak menggunakan internet, jadi kita tidak bisa mendownloadnya. Tapi kalau kalian menggunakan internet, itu bisa di-download kok. Oke, untuk settingan, mungkin settingan virtualisasinya sudah ya. Sekarang kita akan masuk ke, kita klik data center lagi, ke user. Nah, di sini kita buat user untuk si pengguna. Kita add, lalu isi namanya, misalnya tadi server 1 ya, kita kasih saja. Di sini kalau kalian mau buat grup, bisa-bisa saja sih. Nah, di sini untuk sistem loginnya ya, kita gunakan yang Proxmox VE. Nah, di sini akan muncul password dan confirm passwordnya. Sementara kalau kita menggunakan Linux, itu tidak memunculkannya. Jadi kita menggunakan harusnya password yang kita buat di Linux tadi. Nah, di sini kita menggunakan Proxmox untuk klien yang ingin kita berikan. Contohnya password, di sini kita kasih 123456778. 123456778. Oke. Lalu di sini ada expired dari user ini. Misalnya kita kasih expirednya berapa ya? Oke, 1 tahun. Ini contoh aja, 1 tahun. Lalu first name kalian bisa isi misalnya server. Last name-nya bebas ya, sesuai kebutuhan. Lalu untuk email juga sesuai dengan kebutuhan. Ya, sudah. Ini settingan add user, tinggal kalian klik add. Maka user sudah terbuat. Oke, kita coba login ke user yang sudah kita buat tadi ya. Kita log out. Di sini menggunakan username atau user yang sudah kita buat tadi, yaitu server 1, lalu passwordnya 123456778. Nah, di sini untuk cara loginnya itu kita menggunakan Proxmox ya, bukan Linux, karena akunnya ini khusus untuk Proxmox-nya saja. Lalu kita login. Nah, di sini sudah berhasil ya. Kita login ke user server 1, tapi belum ada virtualisasi yang bisa dilakukan oleh akun atau user dari server 1 ini. Nah, untuk cara memberikan virtual untuk bisa diakses ya oleh server 1 ini, kita logout lagi. Kita masuk ke admin, login adminnya ya. Ini root, lalu passwordnya 1234556. Pilih Linux, lalu kita login. Oke. Nah, di sini kalian bisa pilih server yang tadi kita buat, lalu permission. Kalian bisa add user permission. Nah, di sini kalian bisa pilih siapa saja yang bisa mengakses dari virtual ini. Di sini kita pilih server, lalu kita pilih role-nya sebagai apa. Nah, di sini kita kasih administrasi saja, jadi dia bisa melakukan apapun pada server virtual yang dia miliki. Oke, kita add. Nah, sekarang kita coba lagi login menggunakan akun server 1. Oke, menggunakan Proxmox lalu login. Nah, di sini sudah terlihat bahwa si server 1 atau user server 1 bisa melakukan konfigurasi dari server atau virtual server yang sudah kita buat tadi. Di sini juga bisa dilihat ya sendiri itu summary-nya, lalu ada hardware yang bisa diedit langsung karena dia menggunakan admin ya. Di sini kalian bisa memberikan role yang berbeda kepada si server ini ya, sesuai dengan kondisi. Nah, mungkin untuk virtual private server menggunakan Proxmox seperti itu saja. Mungkin akan lebih bagus jika kita langsung melakukan praktek dengan melakukan instalasi Proxmox di
sebuah hardware langsung, tidak di virtual. Karena di virtual kita tidak mendapatkan hasil yang maksimal, itu saja untuk mencoba Proxmox ini. Oke, sekian pertemuan kali ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.